Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 10 MA Tarbiyah Islamiyah? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya belajarnya, walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran jarak jauh, karena kita harus terus mencapai cita-cita kita dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Oh iya, pada pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang bab baru ya, bab relasi dan fungsi. Nah, dalam bab ini Ibu akan membahas tentang definisi relasi, definisi fungsi, jenis-jenis fungsi, menganalisis karakteristik grafik, sifat-sifat fungsi, operasi aljabar pada fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Namun pada pertemuan hari ini Ibu sampai yang Ibu bahas sampai sifat-sifat fungsi ya. Untuk pembahasan selanjutnya, operasi aljabar pada fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse, Ibu akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya belajarnya, dan tetap mengikuti video pembelajaran yang Ibu buat. Nah, sebelum Ibu membahas lebih jauh tentang bab relasi dan fungsi, Ibu ingin bertanya nih, pernah tidak kalian mendengar kata relasi? Pasti pernah ya, karena relasi itu bukan kata yang asing bagi telinga kita ya. Perlu mendengar, kadang kita mendengar ya, seseorang itu akan mudah mendapatkan pekerjaan kalau punya relasi. Nah, kalau punya relasi di sini entah teman, kerabat, ya kan, saudara, ya kan. Berarti kan relasi di sini itu artinya kita punya hubungan dengan seseorang, dengan orang lain, agar kita lebih punya kesempatan, ya kan. Sama halnya dengan matematika, nggak beda jauh ya, relasi dalam matematika sama. Jadi ada hubungan antara satu elemen ke elemen lainnya. Nah, pada relasi dan fungsi ini kita mengenal istilah, ada domain dan range, dan ada juga codomain. Ada yang tahu apa itu domain? Nah, domain itu daerah asal. Kalau codomain, daerah kawan. Kalau range, daerah hasil. Ya, untuk fungsi-fungsi tertentu ada kalanya kita perlu membatasi domain. Domain itu tadi apa kata Ibu? Daerah asal ya. Jadi kenapa domain itu harus dibatasi? Karena kalau tidak dibatasi, hasilnya itu tidak akan terhingga. Ya, harus dibatasi. Misal domainnya hanya dari 1 sampai 10. Nah, itu kan berarti terbatas, ya kan? Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk agar tidak terjadi pembagian nol, ya kan? Kalau pembagian nol nanti hasilnya jadi tak terhingga ya. Terus anggota-anggota dari range merupakan harus bilangan real. Terus fungsinya per definisi untuk setiap anggota domain yang diberikan. Nah, seperti itu. Contohnya fx sama dengan x per x min 3. Tentukan domain dan range. Coba kalian eksplorasi sendiri ya. Nanti kita bahas di forum diskusi. Oke? Selanjutnya Ibu akan bahas tentang jenis-jenis fungsi. Nah, ini fungsi berbagai jenis ya. Ada beberapa jenis. Yang pertama ada fungsi konstan. Konstan itu tetap ya. Konstan itu artinya tetap. Nah, suatu fungsi dari A ke B dikatakan sebagai fungsi konstan jika setiap anggota dari A memiliki bayangan yang sama di B, sehingga daerah hasil dari fungsi jenis ini merupakan himpunan dengan satu anggota. Jadi nilai X-nya itu bisa berubah-berubah, nilai X-nya bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi untuk Y sama dengan K, jadi C-nya itu kan konstanta ya, itu tetap tidak berubah, mau X-nya 1, mau X-nya 2, mau X-nya 3. Misalnya kita ambil C-nya itu 5, berarti di Y itu angkanya 5. Ya, di Y angkanya 5 ya. Nah, berarti fungsinya itu fx sama dengan 5 ya. Jadi fungsinya berbentuk garis lurus ya. Cukup jelas ya untuk fungsi konstan. Yang kedua ada fungsi identitas. Nah, kalau fungsi identitas ini apa fungsi identitas? Kalian
Perhatikan ya gambarnya ya, tuh grafiknya seperti itu. Grafiknya coba kalian lihat ya, seperti ini ya. Nah, fungsi identitas itu fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real ke nilai bilangan itu sendiri. Disebut fungsi identitas. Misalnya X-nya 1, Y-nya 1 juga. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 3, Y-nya 3. X-nya min 1, Y-nya min 1. X-nya min 2, Y-nya min 2. Jadi suatu bilangan dipasangkan dengan bilangan itu sendiri. Nah, jika A adalah himpunan tidak kosong, maka suatu fungsi f dari A ke A dikatakan sebagai fungsi identitas jika fx sama dengan x. Ya, jadi lihat grafiknya ya, seperti ini ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada fungsi modulus. Apa itu fungsi modulus? Fungsi modulus adalah fungsi yang memetakan setiap anggota bilangan real ke nilai mutlak bilangan itu sendiri, disebut fungsi modulus. Nah, jadi fungsi apa ya namanya? Fungsi modulus itu ditulis dengan lambang mutlak ya. Nah, ini lambang mutlak itu seperti ini. Ya, jadi fx sama dengan harga mutlak x ya. Jadi semua nilai y-nya itu selalu bernilai positif ya. Misalnya dia fx-nya kita lihat nih ya, misalnya fx-nya 1, berarti y-nya juga 1 karena udah positif ya. X-nya 2, berarti y-nya juga 2. Kita ambil x-nya min 1. Nah, kok x-nya min 1 pasangannya 1, Bu? Bukannya min 1. Nah, kamu lihat di sini kan ada tanda mutlak. Kalau mutlak dari min 1 hasilnya adalah 1 ya. Harga mutlak dari min 2 hasilnya adalah 2. Jadi harga mutlak itu semua bilangan negatif akan selalu bernilai positif. Itu fungsi modulus ya. Selanjutnya, nah ini dia fungsi linier. Kalau fungsi linier itu adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus ya. Fungsi linier itu seperti ini ya. Fungsi pada bentuk, kalau bentuk umumnya dia fx sama dengan mx plus c. A dan B adalah konstanta, tapi syaratnya A itu nggak boleh 0. Nah, selanjutnya ada fungsi rasional. Nah, fungsi rasional lihat ya bentuknya ya, agak melengkung seperti ini ya. Seperti halnya bilangan rasional yang merupakan rasio dari dua bilangan bulat, fungsi rasional adalah fungsi yang memiliki bentuk fx sama dengan px per qx. Dan px dan qx adalah polinomial dan qx tidak sama dengan 0. Jadi bentuk fungsi fx-nya sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, ini dia ya. Oh iya, ada asimtot datarnya. Ada asimtot datar ini ya. Y sama dengan A per C. Kalau asimtot tegaknya X sama dengan min D per C. Nah, ini kamu lihat grafiknya seperti ini ya, agak melengkung ya bentuknya. Nah, ini namanya fungsi rasional. Nah, selanjutnya fungsi kuadrat. Kalian bukan hal yang asing ya, dari SMP ya pernah mendengar fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu fungsi yang pangkat variabel tertingginya adalah 2 dia, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dapat dinyatakan sebagai fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana A, B, dan C adalah bukan bilangan real. A bukan 0 untuk semua x dalam daerah asalnya. Nah, ini dia berbentuk kurva ya, melengkung dia. D itu, nah ini D-nya ini D, ada istilah D, ada istilah A. Jadi dalam fungsi kuadrat itu ada D. D itu D di sini diskriminan ya, diskriminan. Jadi kalau diskriminannya lebih dari 0 dan A-nya lebih dari 0, bisa lihat yang ini ya. Grafiknya seperti ini. Kalau yang ini diskriminannya lebih dari 0 tapi A-nya kurang dari 0. Dia terbuka ke bawah ya.
Kalau ini diskriminannya sama dengan 0 dan A-nya lebih dari 0 terbuka ke atas, dan titik puncaknya pas di sumbu X ya. Kalau ini D-nya sama dengan 0 dan A-nya kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Kalau ini D-nya kurang dari 0, A-nya lebih dari 0, sama ya, terbuka ke atas. Kalau ini D-nya kurang dari 0, A-nya kurang dari 0 juga, dia terbuka ke bawah. Oke, itu fungsi kuadrat ya, dia berbentuk kurva agak melengkung. Ya, selanjutnya sifat-sifat fungsi. Nah, ini Ibu akan bahas sifat-sifat fungsi. Berdasarkan perbedaan hubungan antara domain atau daerah asal dengan kodomain daerah kawan, sifat fungsi dibedakan menjadi 3. Ya, ada fungsi yang pertama, ada fungsi injektif. Fungsi injektif itu fungsi satu-satu. Jadi fungsi satu-satu. Suatu fungsi dari A ke B dikatakan sebagai fungsi injektif atau fungsi satu-satu jika anggota dari A yang berbeda memiliki bayangan atau peta yang berbeda di B. Ya, jadi fungsinya satu-satu ya. Syarat fungsi injektif itu harus berpasangan satu-satu. Jadi A itu, himpunan A itu hanya punya pasangan satu di B. Begitu juga dengan B, hanya punya satu pasangan di A. Terus yang dua itu, anggota kodomain bisa tidak memiliki pasangan. Jadi boleh ya, yang anggota B itu boleh tidak memiliki pasangan. Nah, coba kita lihat yang ini fungsi injektif ya. Semua anggota A, nah ini injektif, semua anggota A punya pasangan di B. Ini injektif juga, semua anggota A punya pasangan di B. Kalau ini bukan injektif. Kenapa bukan injektif? Karena ini pasangan A mempunyai pasangan yang sama di B ya. Jadi bukan injektif ya. A pasangannya di BP, B juga pasangannya P, juga nggak boleh, harus memiliki pasangan yang berbeda di B, nggak boleh sama. Nah, maka dia bukan injektif. Ya, selanjutnya ada fungsi surjektif. Nah, fungsi surjektif ini suatu fungsi dari A ke B dikatakan sebagai fungsi surjektif jika setiap anggota dari B setidaknya memiliki satu kawan di A. Jika F adalah fungsi surjektif, maka daerah hasil dari F akan sama dengan daerah kawannya ya. Jadi daerah hasil sama dengan daerah kawan. Fungsi surjektif disebut juga fungsi onto atau fungsi kepada. Ya, jadi dia pokoknya kodomainnya sama dengan range. Ya, jumlah kodomain sama dengan jumlah range. Nah, ini fungsi surjektif ya. Kita lihat yang pertama. Kodomainnya PQR ada 3 ya. Range-nya juga, nah ini surjektif ya. Lihat, kodomainnya PQR, range-nya juga PQR ya, berarti surjektif. Nah, kalau ini yang kedua itu bukan surjektif. Kenapa? Kodomainnya kan ada PQRS ya, tapi range-nya itu cuman ada PQR, makanya dia bukan fungsi surjektif. Bisa dipahami ya, karena jumlah kodomainnya nggak sama dengan jumlah range. Nah, ini terakhir ada fungsi bijektif. Fungsi bijektif ini korespondensi satu-satu. Ya, syarat bijektif ini harus berpasangan satu-satu. Kodomainnya sama dengan range, jumlah domain sama dengan kodomain. Berarti semuanya harus sama ya, jumlah domain sama dengan kodomain sama dengan range. Harus benar-benar berpasangan satu per satu antara A dan B. Nah, ini suatu fungsi f A dipasangkan ke B dikatakan sebagai fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu sekaligus surjektif atau onto. Dengan kata lain, suatu fungsi f dari A ke B dikatakan korespondensi satu-satu atau bijektif jika setiap anggota A
berpasangan tepat satu dengan anggota B, dan setiap anggota B, jadi bolak-balik ya, dan setiap anggota B berpasangan dengan tepat satu anggota A. Tidak boleh ada anggota B yang tidak berpasangan dengan anggota A. Nah ini, jadi satu-satu. Jadi jumlah domainnya ada 4, kodomainnya ada 4, ringnya juga ada 4 ya. Semuanya sama nih ya, yang contoh yang atas ya. Nah ini domainnya ada 4, kodomainnya ada 4, ringnya juga ada 4. Iya, yang bawah juga sama ya. Domainnya ada 4, kodonya ada 4, ringnya juga ada 4. Jadi jumlah domain sama dengan kodomain sama dengan range, itu namanya fungsi bijektif. Nah, alhamdulillah ya, Ibu sudah menjelaskan sampai sifat-sifat fungsi. Nah, untuk melatih kemampuan kalian, jangan lupa ya dikerjakan latihan soal untuk hari ini. Kalian lihat LUK 5 halaman 166 nomor 1, 2, 3, dan 5. Nanti dikumpulkan di Google Classroom kelas Ibu ya. Terima kasih, sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.